Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu bapak, saudara-saudara jemaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa meningkatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita pada Allah dengan pendekatan-pendekatan ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita, kehadiran dan keberadaan kita di majelis ini didahului dengan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga itu menjadi catatan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul hisab nanti insyaallah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami memberikan tema yang perlu kita diskusikan bersama, penghalang istiqomah. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki apa saja yang menjadi penghalang, banyak hal yang kemudian menghambat, yang menjadi batu sandungan kita dalam mempertahankan keistiqomahan kita di dalam beribadah, dalam beramal. Mengingat istiqomah adalah suatu hal yang sangat berat. Nabi sendiri mengakui bahwa turunnya ayat tentang istiqomah itu membuat Nabi sangat merasa berat sekali. Kalau Nabi saja merasa berat, apalagi umatnya yang kualitas keimanan kekinian sampai saat ini sangat buruk sekali, sehingga tentunya istiqomah ini adalah hal yang sangat susah dan sukar bagi kita. Tetapi kita senantiasa berusaha berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan keimanan kita, agar supaya kemudian kita berusaha secara maksimal untuk istiqomah di dalam beribadah dan beramal. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki hal-hal apa saja yang menjadi penghalang dalam istiqomah, ada baiknya kita bawakan dulu ayat yang berkaitan tentang istiqomah. Di antara ayat yang menjelaskan persoalan itu bisa dibuka di surah Fussilat, surah ke-41 dari ayat 30 sampai 32. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu, lalu kemudian mereka tidak hanya beretorika saja, hanya mendeklarasikan secara teoritis saja, tetapi lebih jauh ke dalam, mereka berusaha merealisasikan Rabbuna Allah tadi dengan cara summa istaqamu, lalu mereka beristiqamah di dalam keimanan, di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam muamalat mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kemudian keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang istiqamah adalah turunlah para malaikat, turunlah para malaikat ke kehidupan mereka di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Dalam hidup yang sesingkat ini, hidup yang sementara di dunia ini, jangan sampai kamu khawatir, takut, berduka cita. Apapun yang dialami oleh kalian manusia, orang-orang yang beriman yang sudah mengatakan Rabbunallah tadi, bahwa Allah tidak pernah tinggal diam, Allah tidak berlepas diri terhadap kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kemudian keuntungannya adalah ada berita gembira dari Allah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami Allah yang telah menjadi wali, penolong, pelindung bagi kalian orang-orang yang istiqomah. Jadi Allah menjadi wali, penolong, pelindung bagi orang-orang yang istiqomah di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat nanti. Walakum, dan bagi kalian orang-orang yang istiqomah itu, fiha, di dalam surga, ma tashtahihi anfusukum, Allah berikan apa saja yang kalian inginkan. Apa kretek di hati kita, maunya apa, karepnya seperti apa, saat itu juga Allah hadirkan. Ya, saat itu juga Allah hadirkan. Kalau sekarang kita punya keinginan apa, masih bergejolak dalam batin kita, ingin ini, ingin itu, dan seterusnya, ya, sampai sekarang mungkin belum tercapai. Ingin bisa umroh, ingin bisa haji, mungkin belum tercapai. Ingin punya mobilnya jenis ini, disebutin. Ingin punya suami, ingin punya istri, ingin punya anak, ingin punya ini, tapi sampai sekarang belum dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda di surga. Kalau di dalam surga apa yang kita inginkan langsung Allah hadirkan pada saat itu juga. Walakum, dan bagi kalian orang-orang yang istiqomah di dunia ini, fiha, di dalam surga, ma tad'un, apa-apa yang kau minta kepada Allah. Minta apa pada Allah? Ya. Ya, di dalam jannah nanti apa saja kita minta Allah kasih. Beda dengan di dunia. Kita berdoa minta ini, minta itu. Kalau tadi di hati, apa yang diinginkan hati. Sekarang lisan mengucapkan. Kita menginginkan ini, itu, dan seterusnya. Sampai saat ini mungkin belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurur rahim. Apa yang Allah berikan itu bagian dari ucapan terima kasih dari Allah kepada kita, karena dalam hidup ini kita telah istiqomah dalam mempertahankan keimanan, ibadah, dan amal soleh kita. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu adalah teguh pendirian, ya, tegak lurus. Secara bahasa istiqomah itu adalah teguh pendirian,
tegak lurus, tidak mudah bergoyah. Istiqomah itu adalah orang-orang yang memiliki pendirian yang kuat, memiliki niat, memiliki keyakinan, tujuan dalam mempertahankan keimanan mereka dan senantiasa merawat amal soleh mereka, di mana mereka mampu menghadapi berbagai macam ujian-ujian keimanan di dalam kehidupan ini. Mereka tegar bagaikan karang di tengah laut. Ada ombak, ada angin, ada arus, tetap kuat bertahan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Karena beratnya itulah, karena tinggi dan mulianya amalan seseorang mempertahankan keistiqomahannya, tentunya banyak sekali penghalang-penghalang, gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, halangan yang akan dihadapi oleh setiap orang yang mau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah umat Islam, umat Rasulullah itu dibiarkan begitu saja dengan mudahnya masuk ke dalam jannah, surganya Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian keimanan, ujian-ujian keimanan kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan ujian-ujian keimanan sebelum kalian, para nabi dan rasul, para salafus soleh, orang-orang terdahulu sebelum kita. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan berbagai macam penderitaan, wad-dharra, kesengsaraan, wazulzilu, ya, wazulzilu, diobok-obok, digoncangkan dengan berbagai macam peristiwa, berbagai macam fitnah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai Nabi dan para sahabat mengatakan, kapan datangnya pertolongan dari Allah? Ala inna nasrallahi qarib, katakan Muhammad bahwa pertolongan Allah itu amat-amat sangat dekat. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan para sahabat pernah diboikot selama 2 tahun. Tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang kafir, tidak boleh jual beli, bermuamalah, tidak boleh saling mengunjungi walaupun tretan TV, tapi beda keyakinan, tauleh. Ya. Digantungkan pengumuman itu di Ka'bah. Penderitaan dialami oleh Nabi dan para sahabat. Nabi nggak makan. Bahkan kemudian kulit yang disamak itu, dikunyah, susah untuk masuk, susah untuk halus. Namanya kulit disamak. Nabi kemudian mengikat batu di perutnya ketika datang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mengeluh dengan penderitaannya, melihat kondisi Nabi, mereka kemudian melakukan hal yang sama, betul-betul sangat menderita. Kalau kita ini kan enak, makan enak, susah-susahnya kita pohon bede, talas bede, nasi jagung bede, tidak makan daging, ya cukup kering bede. Ya minimal nasi, ya garam, sambal, selesai. Tapi masih enak makan. Kita belum pernah berperang di jalan Allah, al-qital, mengangkat pedang, memenggal batang leher orang kafir, belum pernah kita.
Nabi dan para sahabat mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai-sampai pada titik nadir, di saat-saat itu mereka kemudian mempertanyakan, kapan, di mana pertolongan Allah? Kok Allah biarkan kita seperti itu? Lalu Allah jawab bahwa pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Jadi jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, untuk merawat istiqomah ini adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat sukar sekali. Karena persoalannya sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kita istiqomah salat 5 waktu sepanjang kehidupan kita? Bagaimana kita istiqomah salat berjamaah 5 waktu sepanjang kehidupan kita? Bagaimana kita tilawatil Quran sepanjang kehidupan kita? Bagaimana kita mengeluarkan zakat, berinfak sepanjang kehidupan kita? Bagaimana kita menjaga silaturahim sepanjang kehidupan kita? Dan banyak lagi hal-hal kebaikan, ibadah, amal soleh yang terus dirawat, dijaga sepanjang kehidupan kita. Bagaimana agar iman ini tidak futur? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini yazid, dia bertambah, wa yanqus, dia bisa turun. Grafik naik turun, pasang surut iman itu. Yazidu bi ta'ah, dia naik karena ketaatan yang kita lakukan. Wa yanqusu bil ma'siyati, dia mengalami degradasi, penurunan ketika kita melakukan input kemaksiatan. Maka jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak penghalang istiqomah itu diantaranya adalah pertama, meremehkan dosa dan kemaksiatan. Meremehkan dosa dan kemaksiatan. Banyak di antara kita ini tidak menyadari dan terbiasa menganggap sepele tentang dosa-dosa kecil. Itu kan dosa kecil, nanti dengan sholat hapus, clear. Itu kan dosa kecil, dengan wudhu selesai. Itu kan dosa kecil, dengan umroh selesai. Kan gitu ya. Orang-orang yang banyak duit, artis, umroh, pulang maksiat lagi, berangkat lagi, clearkan lagi, terus begitu ya. Banyak kita beranggapan dan meremehkan tentang perihal dosa-dosa kecil. Padahal kemudian yang perlu kita pahami, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, meremehkan dosa-dosa kecil itu akan menyebab kita berangsur-angsur memiliki ketidaksensitifan keimanan kita, memiliki ketidaksensitifan ibadah dan amal soleh kita. Gambaran waktu kemudian orang-orang yang berinteraksi dengan sesuatu yang aroma tidak sedap, ya, aroma tidak sedap, bau, ya, tukang sampah misalkan, bukan meremehkan ya, kita lewat saja, aromanya kayaknya perut mau begitu. Baru pertama kali memang begitu, tapi setelah sekian lama bergelut dengan sampah, ya, nggak ada rasanya bau. Bau itu rasanya hilang. Nggak pakai masker, nggak usah pakai sarung tangan, nggak usah. Ya, dengan antrian di kamar mandi umum kebetulan atau keluarga terserah sudah. Yang keluar dari kamar mandi mungkin ceboknya belum bersih, kencingnya mungkin nggak disiram dan seterusnya. Pertama kali kita masuk itu rasanya begitu ya, ekspresi kita. Mau tidak mau, udah kebelet mungkin misalkan ya. Lama-lama duduk ya, nyaman juga. Bau itu berangsur-angsur hilang. Kurang lebih gambarannya begitu. Kita yang melakukan dosa-dosa kecil ini, karena keseringan melakukan dosa kecil, sehingga kemudian kita menyepelekan. Akhirnya kemudian kita terlena di dalamnya.
Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna amalan hiya adaqu fi a'yunikum min asy-sya'at in kunna latu'addihu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan di mana amalan tersebut dalam pandangan kalian lebih lembut daripada butiran tepung. Namun di zaman kami, di zaman Rasulullah Muhammad SAW, kami menganggapnya sebagai dosa besar. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Memang kualitas keimanan yang menjadi barometernya. Kalau kita zaman sekarang menganggap itu dosa kecil, para sahabat dulu menganggap itu adalah dosa-dosa besar yang perlu mereka jauhi. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa kecil, terlena dininabobokan dengan dosa-dosa kecil, maka kemudian dia mulai tidak istiqomah, mulai meremehkan kadang-kadang sholat, ya bentarlah, kan masih panjang waktunya, ya kalau begini nanti sholat mungkin bisa dijamak, ya ada saja alasan-alasan yang muncul dikarenakan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Ketika datang seseorang kepada seorang ulama lalu bertanya bahwa rasa-rasanya saya melakukan dosa-dosa kecil ini dan saya merasa aman-aman saja. Saya merasa aman-aman saja. Tidak ada teguran-teguran dari Allah yang menurut saya itu adalah balasan dari dosa-dosa yang saya lakukan. Kata ulama tersebut, justru kamu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sekarang coba perhatikan. Apa kamu biasa bangun sholat malam, melaksanakan sholat malam? Oh tidak, saya sudah lama tidak sholat malam. Itu sudah siksaannya. Kamu nggak merasa. Kamu yang terbiasa sholat malam, lalu kemudian terhenti melaksanakan sholat malam, atau sholat malamnya kemudian bolong-bolong, itu adalah bagian siksa yang Allah berikan karena dosa-dosa kecilmu. Tapi kamu tidak merasakannya. Sudah berapa lama kamu tidak tilawatil Quran? Sudah lama saya tidak tilawatil Quran. Ya begitulah siksaan yang Allah berikan. Banyak kesensitivan dalam beribadah itu mulai berangsur-angsur hilang. Disebabkan karena kita sering meremehkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil, karena perumpamaan dosa kecil seperti suatu kaum yang singgah pada suatu lembah, lalu datang seorang dengan membawa satu dahan, yaitu kayu bakar, dan yang lain juga membawa satu dahan, hingga mereka telah mengumpulkan sesuatu yang bisa menjadikan roti mereka matang. Dan sesungguhnya dosa-dosa kecil, ketika pelakunya diazab dengannya, maka akan membinasakannya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani dalam dalam Sahih Al-Jami. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Gambaran orang melakukan dosa kecil itu adalah orang yang datang di suatu lembah. Yang satu membawa dahan ranting, yang satu juga membawa dahan ranting, lalu kemudian dinyalakan api, dipangganglah roti menjadi matang dan mereka bisa makan bersama-sama. Jadi orang yang melakukan dosa kecil itu, yang satu datang dengan dosa kecil,
yang satu datang dengan dosa kecil, masing-masing menganggap karena itu dosa kecil, tidak perlu diremehkan, tidak perlu dirisaukan, santai aja, karena akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa kecil tadi, sehingga mereka menikmati dosa-dosa kecil itu sampai kemudian Allah menghadirkan siksaan kepada mereka. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil itu akan menumpuk menjadi besar. Sesuatu yang kecil ya, dia akan menjadi membesar. Sesuatu yang besar itu berangkat dari sesuatu yang kecil. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyibukkan dengan dunia dan melalaikan akhirat. Orang yang istiqomah di dalam keimanannya, di dalam ibadahnya, di dalam amal solehnya, lalu kemudian ketika dia disibukkan dengan dunia, ngurus dunia, ketika kemudian dia lupa pada tujuan akhiratnya, keistiqomahan ini lama-lama kemudian luntur, lama-lama kemudian sirna. Banyak sekali contoh-contoh dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Orang biasanya kemudian waktu miskin, waktu sakit, doanya sangat khusus sekali. Bila perlu menetiskan air mata. Tapi kalau sudah kaya, kalau sudah sembuh, kadang-kadang habis sholat, assalamualaikum kanan kiri, ngeloyor pergi. Nggak sempat berdoa. Kata Nabi, orang yang paling sombong adalah orang yang merasa dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal orang habis sholat istighfar 3 kali, lalu berdoa, minimal. Zikirnya di jalan silakan. Ini kadang-kadang habis sholat kanan kiri, ambil HP, pegang HP, buka HP, terus sudah dilalaikan, disibukkan. Enggak zikrullah, zikirnya pakai HP, pegang HP. Ya. Banyak orang yang kemudian sholatnya bermasalah karena alasan kerja, alasan cari rezeki, sesuap nasi untuk kebutuhan hidupnya dengan keluarga, anak dan istrinya. Banyak orang yang kemudian memburu kehidupan dunia sampai tidak sempat tilawatul Quran. Banyak sekali orang yang tadinya kemudian Islam bisa murtad gara-gara urusan dunia. Enak jadi pendeta, fasilitasnya tercukupi, ada mobil, kerjanya tinggal bagaimana ngadu domba umat Islam, jauhkan umat Islam dari masjid, jauhkan umat Islam dari agamanya. Kalau nggak bisa murtadkan mereka, yang penting tiap bulan terima gaji, mengkondisikan umatnya bagaimana kemudian dia mendapatkan keuntungan dari umatnya. Tiap pekan penebusan dosa, masuk bilik bayar, lakukan dosa sebanyaknya, tiap hari Minggu ke gereja bayar ke pastor pendetanya, selesai. Daripada jadi orang Islam. Banyak yang orang Islam kemudian murtad karena urusan dunia. Banyak umat Islam yang jual akidahnya karena beras, karena mie, karena gula, karena minyak. Di Gending, bulenya teman saya diajak ke sana karena saya pendidikan dekat itu tetangga saya. Saya ke sana, satu keluarga masuk Kristen semua. Saya tanya keponakannya nih, teman saya, ceritanya gimana? Ceritanya waktu bule saya, Pak Le saya ini hidup dalam kondisi utang dan bisnis gagal, pilot dan seterusnya.
dalam kondisi hidup yang sengsara seperti itu, nggak ada tetangga-tetangga muslimin yang bantu dia, nggak ada yang pinjamkan untuk bayar utang, nggak ada yang ngasih beras buat makan dan seterusnya. Datanglah para misionaris dari gereja. Oh, bapak butuh kerja ya, dibelikan mesin kopi sama mesin kelapa parut itu. Oh, anak bapak pengen sekolah, oke saya sekolahkan. Sekarang kerja di BCA, gratis sekolah, beasiswa dan seterusnya. Akhirnya masuk Kristen. Saya sama teman saya ponakannya ke sana duduk. Ya, apa jawaban Pak buleknya? Dia iya dong. Dia bilang ke ponakannya, seongkun agama nikah padu baik. Padu. Semuanya tujuannya kepada Allah, jalannya beda-beda. Islam jalannya begini, Kristen jalan gini, Hindu Buddha, semua sama. Intinya kalimatnya masuk surga, ketemu dengan Allah, selesai. Tidaklah bon Islam, engkau Kristen lah, tak usah macam-macam lah, tak usah dindak boleh lah aku. Ya, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menjual agamanya karena kehidupan dunia. Ini penting juga ini. Penting juga kita sama muslim bagaimana peduli dengan sama muslim. Ya. Karena itu bagian dari keimanan. Harus perhatikan saudara kita juga. Ada yang nggak makan, ada yang nggak punya beras, ada yang kemudian ya terlibat dengan pinjol, macam-macam penderitaan banyak sekali. Yang ngeluh ke saya juga mumet. Tepak ustadznya juga kere juga gitu. Coba ustadznya kaya enak gitu. Apa betul ini repot juga. Pentingnya juga kita kerjasama dengan orang-orang kaya. Perlu para mediator kebaikan. Saya biasa begitu. Kalau ada saudara kita yang nggak listriknya mau dicabut, saya telepon teman saya WA. Antum bunga banknya kan tidak diambil. Iya Ustadz, kenapa? Itu ada saudara mau butuh itu. Bagi antum haram. Bagi orang dalam kondisi terjepit, gak punya uang, gak ada yang bantu, bunga bank jadi mubah. Kok bisa begitu Ustadz? Iya, babi aja yang tadinya haram dalam kondisi kejepit, kepepet, gak ada yang bisa dimakan, terancam kematian. Babi yang tadi hukumnya haram menjadi mubah, boleh dimakan. Ayo, yang belum keluarkan zakat, belum dikasih, sini, tolong itu, antarkan sendiri, transfer sendiri. Perlu mediator kebaikan agar supaya saudara-saudara kita bisa terbantukan. Jangan dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ya, banyak orang sekarang kerja susah mau ibadah. Mau berhenti apa yang dimakan Ustaz, tetap bekerja, ibadah jadi masalah. Ya, dilema seperti buah si malakama. Dimakan mati bapaknya, tidak dimakan mati anaknya. Maju kena, mundur kena. Ya, warkop ini. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang ingin kemana? Sholatnya bisa rutin, istiqomah hadir pengajian, tapi kadang-kadang gangguannya banyak. Ya. Mau pengajian, ada telepon, ada pekerjaan. Wah, pengajian tidak usah dulu, masih bisa pengajian di lain hari. Ini buat beli beras. Istiqomah itu berat. Mau rutin tiap malam Rabu hadir ke pengajian itu berat. Rutin mau sholat berjamaah di masjid terus berat. Karena memang surga itu berat. Surga itu berat. Untuk urusan dunia saja, mencapai sesuatu kesuksesan atau target yang terpenuhi, kita butuh hambatan-hambatan. Banyak rintangan, banyak batu sandungan, kerikil-kerikil tajam, banyak onak dan duri untuk mencapai sana. Ada air mata, terjatuh, terjerembab, bangun, berjalan, berlari lagi, keringat. Begitulah kehidupan. Untuk mencapai akhirat juga sama. Mempertahankan istiqomah juga berat sekali.
Dan urusan-urusan dunia ini yang seringkali membuat kita tidak istiqomah. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam caranya kita mau beribadah kepada Allah, kita juga dituntut untuk makan, minum dan seterusnya. Kita mau datang ke pengajian, kita dituntut juga bagaimana punya tanggung jawab pada keluarga dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kalau kamu sudah selesai menunaikan ibadah sholat, cepat bertebaran di muka bumi. Apa profesi pekerjaanmu? Lakoni, tekuni. Wabtaghu min fadlillah, cari keutamaan, raih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja. Wadhkurullaha katsiran, dan dalam bekerja itu ingat Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun. Niscaya akan pasti bahagia, sukses dunia akhirat. Maka kemudian kita diajarkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 tentang balansi, tentang tawazun. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah, raihlah, capailah kebahagiaan ukhrawimu, tapi jangan kau lupa bahwa kau masih hidup. Kau juga harus butuh hidup bahagia di dunia ini. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita harus bahagia dunia, bahagia juga akhirat. Maka kemudian Nabi menjelaskan 4 di antara hal yang bisa menghadirkan kebahagiaan. Al-mar'atu sholihah, punya istri yang soleha, punya rumah yang luas, kamar 1 suami istri privasi, kamar yang 1 untuk anak laki-laki, kamar yang 1 untuk anak wanita, kamar 1 untuk mertua orang tua, kamar 1 untuk tamu, kamar 1 untuk khodimat pembantu. 6 kamarnya. Standar rumah yang bagus itu punya 6 kamar. Ya, bisa menghadirkan kebahagiaan. Kalau jadi kontraktor nggak bahagia, kontrak sana kontrak sini, nggak bahagia. Punya rumah kamarnya cuma 2, nggak bahagia. Datang keluarga rombongan, mau ditidurkan di mana ini? Istrinya cadaran, orang mau ke kamar mandi harus melewati dapur, dia masanya di situ. Aduh, mau nyuci nggak bahagia, nyiksa. Ya. Punya mobil yang mewah, mobil yang kira-kira kita bisa ngorok gitu, tidur ngorok, mimpi yang indah. Kata drivernya, "Bapak, Ibu, mohon maaf sudah sampai." Sudah sampai, thank you. Ya, ada jeglongan nggak kerosok gitu ya, ya terasa dikit-dikit lah, tapi tidak sakit di pantat gitu, pinggang nggak ikut sakit gitu, AC-nya mantap. Punya mobil tapi AC-nya ngadat, pakai AC alami, antrian panjang, macet lagi, aduh, masya Allah, mana asap, mana angin, mana gini, nggak dibuka kacanya, suap, gerutu di dalamnya. Ini kalau punya mobil kayak gini, coba kayak Pajero, kayak Fortuner, mantap. Ya nggak bahagia. Yang terakhir kata Nabi, mencari rezeki di negerinya sendiri. Jangan cari rezeki negeri orang, bahaya. Kata orang Jawa, mangan orang mangan, pokoknya kumpul. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tawazun, balansi, keseimbangan. Kerja selesai, ibadah. Waktunya ibadah, tinggalkan pekerjaan. Kerja yang sekiranya mendukung dakwah kita. Ya. Kayak Haji Sumarto ini siang kerja, malam tutup, sore sudah tutup. Buat ibadah, buat pengajian. Banyak orang pagi buka tokonya sampai malam, buka warung dari pagi sampai malam. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Oh sebentar, Rasulullah menjelaskan tentang kehidupan dunia tadi.
fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikuhum kama ahlaktuhum. Rasulullah menjelaskan kepada kita, maka demi Allah tidaklah kemiskinan yang aku takutkan terhadap umatku, kata Nabi. Tidaklah kemiskinan yang aku takutkan pada umatku, akan tetapi aku khawatirkan terhadap kalian adalah ketika dunia telah dilapangkan pada kalian sebagaimana telah dilapangkan atas orang sebelum kalian, sehingga kalian saling berlomba sebagaimana orang sebelum kalian berlomba. Dengan demikian akan menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang sebelum telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kurangnya kaum Ad, kaum Thamud, kaum Saleh, kaum Syuaib dan kaum dari umat-umat sebelumnya? Masya Allah, mereka orang kaya raya, peradaban mereka jauh lebih hebat dari kita, bangunan yang mereka bangun jauh lebih hebat daripada kita, kualitasnya jauh lebih hebat daripada kita. Gak usah jauh-jauh zaman dulu, zaman kaum Ad, kaum Sulh, gak usah. Zaman penjajahan Jepang Belanda sudah. Sampai perhatikan ya, bangunan PG, bendungan, jembatan yang dibuat masa ya, Belanda Jepang dulu sampai sekarang masih kuat, masih awet, bangunannya masih gagah perkasa. Coba orang sekarang suruh buat perumahan, ada setahun 2 tahun rempak, suruh buat jalanan gitu ya, dimakan semua itu. Aspalnya batu, kerikil, koral dimakan semua, saking tamaknya manusia ini. Suruh bangun sekolah, kusin, genteng semua dimakan semua, korupsi semua, akhirnya kualitasnya nggak ada. Orang zaman dahulu Masya Allah, kejayaan mereka, kekayaan mereka, tapi karena mereka sibuk dengan kenikmatan duniawi, mereka kemudian terpengaruh dengan kenikmatan duniawi. Datanglah para nabi dan rasul utusan dari Allah, mengajak mereka kemudian menyembah Allah, kembali kepada agama yang benar, hidup bermartabat. Mereka menjadi penentang-penentang Allah dan Rasul. Akhirnya disikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang didatangkan angin puting beliung, ada yang disambar dengan geledek, disambar dengan batu dari langit, disambar dengan api dari langit. Semua rata. Kurang apa Raja Namrud? Raja Namrud itu memerintah kurang lebih 300 sampai 400 tahun. Iya, kalau presiden kita 2 periode minta 3 periode. Kepala desa 2 periode minta 3 periode dan seterusnya. Kalau bisa selamanya. Raja Namrud, Firaun, mereka memerintah kurang lebih 300-400 tahunan. Kekayaan mereka luar biasa. Kekayaan mereka luar biasa. Punya segala-galanya. Tapi lihat akhir kesudahannya. Raja Namrud menderitanya luar biasa. Allah masukkan ya, lalat, ada yang mengatakan nyamuk, masuk kemudian bertelur di batok kepalanya, digerogoti, isi otaknya dimakan tiap hari. Tiap hari teriak, menderita, kepalanya dibenturkan sampai berdarah, sampai pecah, mati mengenaskan. Raja Namrud. Firaun mengenaskan. Hatta idza adrakal gharq, ketika dia timbul tenggelam di Laut Merah, kelelep gitu, rohnya sudah sampai sini, para matian nih kak ya. Apa kata Firaun? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi aman bani Israil wa ana minal muslimin. Raja Firaun berkata, aku beriman kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam, orang yang berpasrah diri kepada Allah. Sebelumnya dia bilang, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tertinggi. Haman, kau buat tangga dari batu bata naik ke langit, tak cari. Berdiri Tuhannya Musa, singitan nih kak. Luar biasa. Orang kalau lagi berada di puncak kejayaannya,
sangar sombongnya luar biasa, nggak karuan. Ada begitu menghadapi Laut Merah tak berdaya, unsur kemanusiaannya mulai muncul, merasa lemah, butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ngomong kepada Allah, saya beriman pada Engkau ya Allah, Tuhan yang satu, nggak ada Tuhan kecuali hanya Engkau, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang Islam. Al-an wa qad asata qabla wa kunta minal mufsidin. Firaun, sekarang kau baru sadar kau manusia. Bukankah dahulu kau deklarasikan dirimu kamu adalah Tuhan yang tertinggi, bongahmu, jemaahmu, luar biasa kamu. Kok sekarang letoy, lemes kamu? Baru menghadapi Laut Merah ciptaanku, belum menghadapiku, kata Allah. Dulu kamu adalah manusia angkara murka. Yudabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kau perintahkan semua al-gojo, bunuh semua bayi laki-laki yang lahir, ya, dan kau biarkan hidup para wanita. Takut kejayaannya akan runtuh dengan lahirnya prediksi ramalan dari juru tenunnya. Akan datang nanti seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan singgasana kekuasaan. Takut, tiap laki lahir bunuh adalah karakternya pemimpin begitu. Kalau nggak punya iman, nggak takut sama Allah, ya, nggak takut sama Allah, nggak takut sama dosa, ya begitu sudah. Kerjanya suka melakukan angkara murka, dolimi rakyat, nyiksa rakyat, bunuh, lenyapkan, tembak, racuni, mati semua. Gitu kerjanya. Ada. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Hari ini jasadmu tak awetmu, tak selamatmu. Laut Merah enggak sudi nerima. Bumi Mesir enggak sudi ditanam di dalam tanah. Di museum kan kadar asinnya Laut Merah menyebabkan tubuhnya Firaun awet sampai sekarang. Litakuna liman khalfaka aya. Ini pembelajaran buat kalian orang-orang setelah Firaun. Wa inna katsiran minan nasi an ayatil ghafir. Akan tapi sayangnya banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah hadirkan, pelajaran yang sangat berharga. Kita tidak mampu mengambil pelajaran itu karena kita terlena dengan kehidupan dunia. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis Bukhari, ta'isu abadu dinar wa ta'isu abadu dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba PC. Orang kalau sudah mendewakan, menuhankan PC, sekolah PC, hidupnya ya itu, dia nggak pakai perasaan, ya, dia nggak pakai perasaan, sisi kemanusiaannya sudah nggak ada. Bagaimana agar supaya kemudian dia bisa nikmat dalam hidup semua? Apa kata Nabi? Orang kalau sudah mendapatkan satu lembah emas, dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Kalau dia sudah dapat 2 lembah emas, dia akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Terus, kalau nggak ada qanaah dalam hatinya, terus tamak rakus sekali manusia. Sampai mulutnya disumpal betanah, baru ambu. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan kalian membangun kejayaan, kekuasaan, membangun singgasana, membangun hotel, rumah mewah dan seterusnya dengan kesombongan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian kau masuk dalam liang lahat, tabrakan, mati langsung, ya. Adalah berdimang kau nikah, ada dalam kubur, baru kemudian kasta, baru kemudian nyesal. Begitulah kehidupan dunia. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Segala yang mubah itu boleh buat kita, tapi berlebih-lebihan itu bisa menyebabkan atau menjadi penghalang kita untuk istiqomah dalam beribadah, beramal soleh. Gak usah jauh-jauh. HP ini kan mubah. Orang kadang-kadang habis sholat, yang pertama dipegang HP, buka HP, terus kapan zikirnya? Astagfirullah, Allahumma antas salam. Kapan? Main game, sampai akhirnya lupa sholat, lupa makan, lupa mau sekolah dan seterusnya. Saya punya pasien anak SMA,
Tiap hari kerjanya main game. Ya, kecanduan dengan game. Sholat gak peduli. Orang tuanya masukkan antar makannya, sudah saat makan. Terus gak sholat, makan, HP terus, game terus. Bapak ibunya tengkar, mau cerai. Bapaknya kerja, tiap hari kerja. Wah, kalau penghasilan besar sekali, nggak usah tak sebutkan perusahaan mana. Besar sekali gajinya. Kata bapaknya, ya apa mak? Ini anak kan bagian tanggung jawab. Bapak ini cari kerja, cari uang, cari ini untuk kebutuhan ini semua. Boh, masa sampai cari kerja atau cari duit tuh? Anak ini ya tanggung jawab sampai juga. Masa saya toh? Mari kita dulu berdua bicara dari hati, kata apa? Tengkar, mau cerai. Saking sayangnya orang tua ini, bapak ibunya ini, saya dipanggil. Sudah beberapa kiai saya datangkan Pak Ustadz, anaknya lari. Oh iya. Monggo sudah Pak Ustadz, anaknya di kamar itu. Mari Mas, taruh HP-nya dulu. Padahal anak ini sebelumnya aktivitasnya Masya Allah, senang main basket. Eskulnya itu senang main basket. Anak yang riang, anak yang gembira, anak yang aktif. Setelah aktif dengan gamenya itu, akhirnya kemudian benar berada dalam kamar. Begitu saya masuk, monggo butuh dulu Mas. Begitu masuk kamar mandi dikunci, nggak keluar. Ya apa ki Pak Ustadz? Nggak usah khawatir Bu. Ambil air minumnya, ambil air mandinya, satu timba taruh di sini. Saya duduk dekat dengan kamar mandinya, tak bacakan ayat-ayat ruqyah. Nanti airnya ini taruh kamar mandi buat mandi, ini air minum. Nanti kalau dia suka jus, masukkan ke jus. Kalau dia suka teh, beri minum ke teh. Buat nanak nasi, buat masak sayur, air ini campurkan sudah. Siap Pak Ustadz. Alhamdulillah ada banyak perubahan. Telepon lagi, Pak Ustadz posisi di mana? Di kota. Saya berangkat Pak Ustadz, minta air ruqyah. Ustadz beli dulu airnya di situ, nanti saya gantikan. Ibu-ibu drivernya luar biasa ya. Sampai ngalah-ngalah Rosi sampai Bu. Ya ada gimana lagi demi anak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dengan ayat-ayat Allah kita bacakan di air, alhamdulillah anaknya sekarang normal. Banyak kisah-kisah ini. Kesibukan dengan hal-hal yang mubah, ya. Orang mancing itu kan mubah. Nggak ada larangan mancing. Tapi kalau keasikan mancing, lupa sholat, lupa segala-galanya, asyik mancing. Hal-hal yang mubah banyak sekali dalam kehidupan dunia kita ini, nggak terlarang. Tapi kemudian karena kita berlebih-lebihan dalam memanfaatkan kemubahannya, menyebabkan ya keistiqomahan kita tergadai. Sholat yang harusnya ke masjid jadi tidak sholat, ya masih untungan sholat. Biasanya datang ke pengajian, akhirnya nggak datang, dan seterusnya. Rasulullah menjelaskan, min husnul islamil mar'i tarku ma la ya'ni, bahwa tanda baiknya keimanan seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Terakhir jamaah dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya. Terakhir, teman dan lingkungan. Teman dan lingkungan. Nabi menjelaskan bahwa teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Walau kau nggak beli, kamu kecipratan aroma harumnya. Coba tuh. Wah, kurang soft ini. Oke. Wah, terlalu jegrak ini. Nggak beli akhirnya. Tapi sepanjangnya lah alamnya. Oh, maroom, parfuma. Nggak beli. Tapi dia kecipratan aroma harum. Teman yang buruk kata Nabi seperti pandai besi. Kau dekat ke dia, kau kecipratan aroma nggak enak, pakaian bolong-bolong karena bola api. Teman yang baik selalu mengajak kepada kebaikan. Yuk sholat, yuk ngaji, yuk selalu ngajak yang baik. Teman yang jelek selalu mengajak kepada kejelekan. Tetangga-tetangga saya anaknya dulu baik-baik, sekarang nenggak pil, sekali nenggak 30-50, error semua, error. Obatnya anjing diminum 30-50 sekali nenggak. Pengaruh teman
Yang tadinya nggak rokok jadi rokok, pengaruh teman. Yang tadinya nggak minum jadi minum, pengaruh teman. Yang tadinya nggak nyolong jadi nyolong, pengaruh teman. Sekarang muncul lagi pengungkapan kasus pembunuhan Vina, geng motor. Berapa banyak orang yang dibacok, orang yang dibunuh oleh geng motor. Meresahkan. Ya teman tadi itu. Kata Nabi, kalau kau ingin lihat kualitas agama seseorang, lihat dengan siapa dia bersahabat, dia bergaul. Maka pandai-pandailah kita mencari sahabat. Bukan kita kemudian tidak mau bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, tapi berusaha untuk menjauhi. Tetap bergaul, tapi menjauhi. Jangan terlalu akrab dengan mereka, agar supaya kita tidak kena getahnya. Mereka makan nangka, kita kena getahnya. Mereka yang berdosa, berbuat maksiat, kita kenanya, dan seterusnya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa kita diskusikan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertanyaan kemarin Ustaz, tinggal dua apa kemarin? Tamu ya. Yang kedua tamu. Bagaimana menyikapi tamu yang datang ke rumah kita, lalu tiba waktu sholat, ya? Nah, ini dilema juga ini. Dilema juga. Kadang-kadang mau kita ajak mereka sholat, takut mereka tersinggung, kan gitu ya? Ya mari Bapak, Ibu sudah adzan. Wah, Ustadz musir kami ya. Repot juga. Maksudnya kita ajak sholat bersama, tanggapannya kadang-kadang salah. Dipikir kita usir mereka. Tamunya laki datang, ada kita, ada istri. Diajak sholat, monggo Ustaz sholat. Tak keneng kok, ada teman nih kah? Masa tamunya bersama istri kita sendirian di situ? Repot juga ya. Jadi serba dilema, ya serba dilema. Ya minimal jemaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu Wa Taala, tawarkan dulu kepada mereka. Mari Bapak, sudah waktu sholat, sebaiknya kita sholat dulu. Ya kalau sambutannya baik, ya monggo. Kalau sambutannya tidak baik, ya sebaiknya sholatnya diundurkan dulu, tidak apa-apa. Ya bisa berjemaah dengan istri atau berjemaah dengan anaknya. Ya. Karena kalau berhadapan dengan tamu ini kan tingkat kualitas agamanya juga tidak sama. Tingkat pemahaman IQ-nya juga nggak sama. Makanya kata Nabi, dakwah kepada kaum sesuai dengan kadar kekuatan intelektualitasnya, kadar yang nyambung di otaknya, ya. Sehingga kemudian kita butuh. Kadang sesuatu yang baik tidak tepat sasaran, tidak tepat penyampaiannya, tidak bagus penyampaiannya, jadi masalah, jadi fitnah. Ya, maka harus paham juga, sehingga kemudian kita tidak merasa seolah-olah kita yang paling bagus keimanan kita, paling bagus ibadah kita. Saya kasih contoh. Saya pernah diundang ruqyah, orang ini pengacara, masih muda pengacara ini. Komitmen dalam sholat tepat pada waktunya luar biasa. Jadi kalau rombongan, sesama teman, sesama senior berangkat untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kota misalkan, di suatu tempat, anggaplah berangkat dari Keraksan ke Paiton atau Keraksan ke Probolinggo. Nyampe di tengah jalan, tiba waktu sholatnya, dia bilang, sudah waktu sholat, memberi sholat yuk. Sebentarlah, sholat bisa dijamak atau ada macam-macam alasan dia. Minta turun dia. Udah kalau itu saya turun, tidak apa-apa sudah. Sampai duluan. Naik bis. Tiba waktu sholat, nyampe tengah jalan, minta supir berhentilah kalau udah turun. Tujuan cuma sholat. Setelah itu naik bis lagi yang lain. Tidak apa-apa, saya keluar duit, tidak apa-apa. Yang penting saya sholat tepat pada waktu. Masya Allah ya. Memang di satu sisi begitulah perintah Nabi. Ketika datang seorang sahabat, kata sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Datang lagi sahabat, pertanyaan sama, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Datang lagi sahabat yang lain, nanya yang sama, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Birrul walidain, kata Nabi, berbakti kepada kedua orang tuamu. Pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda.
Ini tentunya Rasulullah memahami karakter, tabiat, psikologis yang bertanya. Ketika Nabi mengatakan amal yang paling hebat sholat tepat pada waktunya, karena orang ini sering meremehkan sholat, sering menunda waktu sholat. Kalau sudah lewat waktu sholat, sholatnya kayak ayam atau jagung, dedek selesai. Begitu datang pertanyaan sama, sahabat jawabannya beda. Orang ini kalau ayo halal kita, ayo berangkat perang, banyak alasannya. Amal yang paling afdal kata Nabi, jihad fisabilillah. Yang satunya lagi, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Orang ini kurang ajar. Uququl walidain, orang ini durhaka pada orang tuanya. Maka Nabi mengatakan, amal yang paling afdal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi tingkat penyampaian kita itu sesuai tergantung juga orang lain juga. Ya. Ini yang datang anak SD, sampai kasih materi anak SMA, ya gak nyambung. Gak nyambung. Nah, orang kadang-kadang datang ini kan rombongan ibu-ibu, bawa ini bawa itu ke ustadz. Diajak ngomong-ngomong sampai ini acara silaturahim lebaran nih. Waktu mesti waktu sholat ditinggalkan derema nih kah, dirasa diusir, mereka jarang ketemu kita, ya sudah diladeni ngobrol sampai mereka hajat yang selesai pulang, baru saya sholat berjamaah dengan istri saya. Ya Allah begitu. Ustaz ya. Yang ketiga pertanyaan kemarin terakhir. Dosa syirik yang oh iya betul. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa itu ada 2 ayat yang sama, berbeda di akhir, di ujung ayatnya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubin. Dhalalan ba'ida. Di ayat lain, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina, dhalalan ba'ida, wa faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka sungguh dia telah terlempar sejauh-jauhnya. Dia melakukan dosa yang sangat besar sekali. Ya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dipahami bahwa dosa syirik itu tidak ada ampunannya. Di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina ala asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas ini dosa kecil, dosa besar, sampai kepada dosa syirik. Yang dosa sifatnya mengenai dirinya sendiri, merembet sampai kepada orang banyak. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah siap mengampuni seluruh dosa, seluruh. Maka dosa syirik juga termasuk di dalamnya. Innahu, karena sesungguhnya dia Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat bayanul ayat menafsirkan ayat yang lain. Kadang kan ayat hadis bayanul ayat bayanul hadis. Kadang-kadang begitu. Ayat yang kelihatan kontradiktif itu sesungguhnya saling berkaitan. Hanya karena ilmu kita yang tidak nyambung. Jadi yang dimaksud oleh Allah, dosa syirik itu dalam posisi seperti apa dia tidak bisa terampuni. Satu, kalau orang yang berbuat syirik itu ngerti tentang dosa syirik, sudah datang iqamatul hujjah, datang ilmu, dalil, argumentasi, sudah disampaikan pada dia, lalu dia mati dan dia tidak bertobat dengan dosa syiriknya,
jalan tol masuk neraka. Jalan tol masuk neraka. Ya, jalan tol masuk neraka. Kalau orang yang berbuat syirik ini mengerti tentang dosa syirik, tapi karena dia manusia juga, bukan malaikat, bukan para nabi dan rasul, manusia juga, maka kemudian datang hidayah, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka clear dosa syiriknya. Beda dengan dosa besar selain syirik. Dosa zina, bunuh orang, begal, korupsi. Gak sempat bertobat di dunia, gak sempat, tabrakan, mati langsung, gak sempat tobat. Maka tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan dia ke neraka, pancen dia sendiri yang salah, gak tobat dia. Kalau Allah berkehendak, dia masukkan ke dalam surga, karena itu memang Allah Maha berkuasa. Walaupun dia masuk ke neraka, tapi dia pasti masuk ke surga dengan berbagai macam syafaat dari